Keren kali. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu konseling kelompok. Di sini teman-teman tahu nggak apa itu konseling kelompok? Tidak. Belum pernah melakukannya? Belum. Baiklah, di sini kakak jelaskan terlebih dahulu. Konseling kelompok ini adalah suatu layanan kegiatan yang membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya, tapi secara kelompok. Nah, untuk tujuan konseling kelompok ini untuk membantu teman-teman memahami diri sendiri dan teman-teman sekelompoknya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai manajemen waktu. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu manajemen waktu? Tidak. Baik, kakak jelaskan dulu. Manajemen waktu ini adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara efisien dan secara efektif agar teman-teman di sini dapat melakukan tujuan teman-teman di sini dengan teratur. Nah, tujuan manajemen waktu ini adalah untuk membantu teman-teman sekalian di sini supaya lebih tertib, lebih bisa mengatur waktu, lebih disiplin dan tidak menunda-nunda tugas lagi. Di sini teman-teman ada tidak yang sering menunda-nunda tugas? Ada. Nah, kegunaan manajemen waktu ini adalah untuk membantu teman-teman supaya lebih bisa mengatur waktunya dan bisa membedakan mana prioritas dan mana yang bukan. Nah, konseling kelompok ini dipilih karena banyaknya peserta didik atau teman-teman sekalian yang mengalami masalah di manajemen waktu tadi. Teman-teman, apa yang kita bahas pada hari ini itu adalah cukup kita yang tahu. Nah, jangan dibocorkan ke teman-teman lain. Kita harus saling menjaga. Nah, teman-teman di sini diharapkan untuk bisa memberikan pendapat kalian, pengalaman kalian itu secara jujur dan terbuka untuk teman-teman kelompok. Juga tidak boleh ya dikasih tahu atau dibocorkan ke teman-teman lain, kecuali kita. Benar. Pasti teman-teman dalam kegiatan ini juga dibutuhkan. Nah, teman-teman di sini melakukan konseling kelompok tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di sini ada tidak yang merasa terpaksa? Merasa tertekan? Selama kegiatan ini berlangsung, kita harus menjaga sikap kita. Kita harus sopan, berbicara yang baik, tidak boleh mencela teman-teman yang lain. Jika ada yang ini berbicara, kalian yang lain mendengarkan. Jika ini berbicara, yang lain juga mendengarkan. Oke? Oke. Setuju. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini, kakak ingin kenalan dulu nih sama teman-teman. Teman-teman juga belum kenal kan ya kakak? Belum. Nah, di sini nanti kakak menyebutkan nama kakak, kalian juga menyebutkan nama kalian dan hobinya. Jadi, nah, misalnya nama kakak siapa, hobi kakak apa, nanti kamu menyebutkannya. Itu juga temannya. Nanti kita coba ya. Ya. Perkenalkan, nama kakak Inaya Dirmati, hobi kakak traveling. Kamu? Nama kakak Inaya Dirmati, hobi traveling. Nama saya Siti Aulia, hobi bernyanyi. Selanjutnya? Nama kakak Inaya. Inaya aja. Inaya hobi traveling. Nama saya Siti Aulia, hobi bernyanyi. Nama saya Zahra Iqbal, hobi membaca. Nama kakak Inaya hobi traveling. Nama saya Siti Aulia, hobi bernyanyi. Zahra Iqbal, hobi membaca. Saya
adalah hobi membaca. Nama kakak Inaya, hobi traveling. Nama teman saya Suci Aulia, hobi bernyanyi. Nama teman saya Zahra Upa, hobi membaca. Nama teman saya adalah hobi membaca. Nama teman saya Reza, hobi membaca. Nama kakak Inaya, hobi kakak traveling, hobi teman saya nama saya Siti Aulia, hobi teman saya bernyanyi. Nama teman saya Zahra Ulfa, hobinya membaca. Nama teman saya adalah hobinya membaca. Dan nama teman saya Nurhaliza, hobinya membaca. Dan saya sendiri Raffia Sudarika, hobinya membaca. Oke, baik. Berarti di sini tahu ya apa hobi teman-temannya? Tahu. Nggak ada ya yang hobinya scroll gitu? Iya. Ada yang hobinya mencela teman-teman? Iya. Oke, bagus. Nah, teman-teman di sini pernah tahu merasa kalau tugas itu menumpuk, deadline-nya itu besok, tapi tugasnya belum dikerjakan? Nah, apa alasan kalian itu untuk menunda-nunda tugas kalian? Masih ada waktu lain. Masih ada waktu lain. Kalau kamu? Males. Kalau kamu? Kamu? Masih ada kelas. Bagus. Kalau kamu? Oh. Nah, teman-teman tahu nggak resiko kalau kita itu sering menunda tugas? Bisa tahu. Tahu lah apa resikonya? Tugas sekolah. Iya, tugasnya terbengkalai. Terus kita itu kayak terburu-buru mengerjakannya dan pasti tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, misalnya tugasnya kita kerjakan itu ada 10 soal. Karena kita menunggu waktu, jadi 10 soal itu kita jawab pakai ulang bangkat kerabas, basic lah jawab apa jadi. Yang penting ade, gitu ya, benar nggak? Nah, kalau kalian mengerjakannya di waktu yang kalau dikasih gurunya itu dalam waktu seminggu biasanya, seminggu ya. Nah, dalam waktu seminggu itu jika hari ini dikasih tugas, sorenya langsung dikerjakan atau malamnya langsung dikerjakan, kan kita masih banyak tuh waktu untuk mengerjakannya. Nah, misalnya soal 1 malam ini, besok mengerjakan 3 soal, jadi kan itu lebih efisien. Nah, kita juga bisa melihat yang mana nih yang benar, mana nih yang valid, itu tidak? Nah, itulah kegunaannya manajemen waktu tadi. Apa manajemen waktu tadi yang kakak jelaskan? Iya, mengatur waktu lagi. Iya, mengatur waktu, terus agar disiplin, tidak menunda-nunda tugas. Kalian kan sering menunda-nunda tugas nih. Menurut kalian apa dampak terbesar jika kalian itu menunda-nunda tugas? Dampak kalian itu menunda tugas tadi. Iya, guru pastinya kan gurunya marah. Terus ada nilainya anjlok, nilainya jelek. Kalau kalian di sini sering menunda tugas apa? Kenapa kalian males banget ngerjain tugas itu? Masih banyak. Karena susah itu apakah tidak ada dikasih materi sama gurunya atau kalian yang tidak menyimak? Nggak teliti. Itu kira-kira salah siapa? Iya, salah mungkin kalian juga kurang fokus, kalian mendengarkan guru, mungkin kalian bercerita dengan temannya. Jadi kalau kalian tidak fokus dengan kegiatan dengan tugas kalian. Menurut teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah menggunakan waktu itu secara efisien? Belum. Kenapa belum? Karena banyak menceritakan tidur, main HP, TikTok, Shopee, Shopee dah? Jangan.
permakanan tubuh. libur yang sudah kita lakukan. Oke. Wacana-wacana. Sekarang tentukan satu target yang ingin kalian capai di minggu ini atau di bulan ini. Tidak menunda tugas, Tidak menunda waktu. tidak menunda waktu, mengurangi penggunaan handphone, mengurangi tidur, belajar setiap malam. Oke. Kalian berhasil mencapai target kalian pada minggu ini atau pada bulan ini. Apakah kalian akan memberi reward kepada diri sendiri? Iya, mantap. Apa yang bisa kalian lakukan agar kalian itu tidak kecanduan untuk main HP, tidak menunda-nunda waktu lagi? Belajar tepat waktu. Oke. Teman-teman di sini, mana yang harus kita dahulukan antara belajar karena besok mau ujian atau lebih memilih menonton film? Belajar. Kenapa kalian memilih belajar? Agar bisa bersih. Bagus. Oke, benar. Di sini kita harus mendahulukan kegiatan mana yang paling penting. Karena besok kan ujian, otomatis ujian dong yang paling penting daripada nonton drama. Ya. Oke. Sekarang mari kita membuat jadwal yang sederhana. Misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kalian harus melakukannya. Misalnya bangun tidur di jam 4.30 atau setengah 5. Sholat, habis itu kalian boleh nih menyempatkan waktu untuk belajar di jam 6 sampai jam 6.30. Lalu sekolah di jam 7. Nah, di jam 7 sampai jam 12. Dari jam 12 sampai jam 4 itu waktu kalian untuk beristirahat. Dari jam 4 itu waktu kalian untuk belajar. Janji? Nah, di malamnya di jam 7 kalian belajar lagi, mengaji. Janji? Nah, di jam 8-nya itu untuk kegiatan kalian bersantai untuk merapikan alat sekolah kalian. Nah, di jam 9-nya untuk tidur. Oke? Karena kita itu membutuhkan jam tidur itu 7 sampai 8 jam. Nah, dari jam 9 itu sampai jam 4.30 cukup lah untuk istirahat. Tidak boleh ya lebih dari jam 9. Tidak boleh tidur di jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Ada di sini yang begadang? Oke. Nah, di sini mungkin kalian boring atau bosan melakukan kegiatan ini. Bagaimana kalau kita melakukan game, melakukan kegiatan bermain game? Oke. Sekarang coba kalian ambil satu benda yang berharga, yang penting untuk kalian. Oke. Nah, sekarang kalian sudah pegang nih ya benda yang penting buat kalian. Nah, sekarang boleh kalian jelaskan kenapa benda itu sangat berharga
panas karena panas. Oh, oke, panas. Panasan nih. Ya, saya mau sedikit panas. Ada satu lagi nih, lagu yang kita untuk mengingat waktu ini lagu. Ingat itu remember, jangan lupa itu don't forget. Aku cinta padamu, I love you, I don't know, saya tidak tahu. Sama-sama ya. Kamu kan pintar bahasa Inggris. 1, 2, 3. Ingat itu remember, jangan lupa itu don't forget. Aku cinta kamu, I love you, I don't know, saya tidak tahu. Sekali lagi. Ingat itu remember, jangan lupa itu don't forget. Aku cinta kamu, I love you, I don't know, saya tidak tahu. Nah, sekarang pelajaran apa pada kegiatan konseling kelompok ini yang dapat kalian ambil? Nah, komitmen apa yang akan kalian lakukan? Berubah, ya. Mengatur waktu lebih baik, janji, disiplin. Baiklah, terima kasih. Saya sangat menghargai jawaban dari teman-teman sekalian pada pagi hari ini. Di sini kakak bangga sekali sama teman-teman karena pada hari ini teman-teman sudah melakukan konseling individu dengan disiplin, menjawabnya dengan ceria, terus berani berbagi pengalamannya, dan mau berkomitmen untuk hal kedepannya. Sebagai bentuk apresiasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya juga sudah menyiapkan reward untuk teman-teman. Sedikit reward. Reward ini bukan dilihat dari apa itu isinya, berapa itu harganya, tapi reward ini sebagai simbol penghargaan atas partisipasi teman-teman pada pagi hari ini yang sangat semangat dan sangat ceria untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Oke. Masih Kak. Iya. Nah, terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan untuk hari ini dan mengingat waktu kita yang sudah hampir 1 mata pelajaran melakukan kegiatan ini. Kakak ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini akan bermanfaat kepada teman-temannya untuk di hari-hari berikutnya. Sebelum kita menutupinya, kita mengakhiri kegiatan ini, kakak punya satu lagi yel-yel. Nah, kalau kakak bilang siap mengatur waktu dengan lebih baik, kalian jawab siap. Siap menjadi pribadi yang lebih disiplin, siap. Nanti kakak bilang manajemen waktu, kalian bilang sukses dimulai dari sekarang. Nanti kakak kita coba ya. Mengatur waktu dengan lebih baik, siap. Siap menjadi pribadi yang lebih baik, siap. Siap menjadi pribadi yang lebih disiplin, siap. Manajemen waktu, sukses dimulai dari sekarang. Oke, alhamdulillah. Semoga hari ini teman-teman di sini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekalian hati-hati di jalan ya. Ya. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau